Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Fitrotun Alia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai satuan dan besaran radiasi. Ya. Nah, em, pada tahun 1960 itu ditemukan satuan dosis radiasi, yaitu ronsen, gitu ya, yang merupakan efek radiasi sinar X atau gamma yang menimbulkan ionisasi pada 0,001293 gram udara satu satuan muatan elektrostatis. Jadi besarin dulu orang itu karena radiasi ini sifatnya tidak bisa dilihat, tidak bisa apa namanya tangkap oleh eh, indera manusia, tetapi efek dari radiasi ini bisa dirasakan sehingga kemudian para ilmuwan mencoba untuk membuat besaran gitu ya, untuk mengukur berapa sih besarnya radiasi tersebut gitu. Nah, ada disebut sebagai dosis eritema, yaitu banyaknya radiasi sinar X yang menyebabkan kulit menjadi kemerahan gitu. Kemudian berkembang satu rat gitu ya. Ini didefinisikan sebagai dosis penyerap energi sebanyak 100 X setiap benda per jaringan gitu ya. Ini kemudian dikenal sebagai satu rat. Kemudian berkembang penelitian pada tahun 1975, ICRU menetapkan satuan Gray ini sebagai penerapan dosis radiasi dalam penyerapan energi 1 joule. Sehingga 1 Gray ini setara dengan 1 joule per kilogram atau setara dengan 100 rat gitu ya, atau 10 pangkat 7 rat per kilogram. Baik, di dalam radiasi ada satuan unit aktivitas gitu. Jadi aktivitas bisa dinyatakan dalam satuan Curie atau becquerel. Menggunakan Curie ini merupakan satuan lama untuk mengukur aktivitas dari sumber radioaktif. Kemudian untuk standar satuan standar internasional kita mengenal satuan becquerel. Ya. Kemudian untuk unit dosis ada paparan, ya. Kemudian dosis serap, ya, dan juga dosis biologis. Untuk satuan paparan ini nanti akan mengukur jumlah ionisasi yang dihasilkan oleh sinar X atau gamma di udara. Sedangkan untuk yang satuan paparan dosis fisik ini mengukur energi yang diserap oleh jaringan akibat paparan dari radiasi. Kemudian untuk dosis biologis ini nantinya akan mengukur efek biologis yang ditimbulkan oleh radiasi pada tubuh manusia. Nah, aktivitas baik menggunakan Curie atau Becquerel itu merupakan satuan untuk mengukur jumlah peluruhan inti radioaktif per detik, ya. Karena inti yang tidak stabil dia akan eh, mengeluarkan eh, energinya dalam bentuk partikel maupun gelombang elektromagnetik untuk mencapai fase stabil. Nah, jumlah energi yang dikeluarkan tadi, jumlah peluruhan inti radioaktif tadi per detik itu kita nyatakan dalam aktivitas. Satuannya adalah becquerel. Ini satu becquerel itu sama dengan satu peluruhan per detik, gitu ya. Dan Curie ini setara dengan 3 kali 7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Nah, pengukuran aktivitas ini biasanya dilakukan untuk menentukan jumlah zat radioaktifnya, ya, untuk mengukur kekuatan sumber yang tidak teridentifikasi. Sedangkan paparan ini merupakan satuan untuk mengukur jumlah ion yang dihasilkan oleh radiasi di dalam udara. Biasanya digunakan untuk sinar X misalnya, ya, maka menggunakan satuan ronsen. Satuan laju paparan kolom per kilogram jam, ya, atau ronsen per jam, ya.
Nah, laju paparan ini adalah besarnya paparan per satuan waktu dalam jam. Sedangkan dosis serap ini merupakan satuan untuk mengukur energi yang diserap oleh materi akibat radiasi. Satuannya adalah Gray, ya, 1 Joule per kilogram. Untuk dosis serap radiasi internal, untuk radiasi pengionan langsung terjadi ketika partikel bermuatan seperti partikel beta, alfa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga untuk tujuan medis ya, misalnya untuk terapi kanker ya, maka dia memasukkan sumber radioaktif ke dalam tubuh. Nah, radiasi pengionan tak langsung melibatkan butir radionuklida atau jarum radionuklida yang melepaskan radiasi foton atau sinar gamma pada saat digunakan dalam pengobatan kanker. Nah, ini dosis serap radiasi eksternal. Untuk radiasi pengionan langsung, ini merupakan jenis radiasi yang menggunakan partikel bermuatan seperti partikel beta yang sering digunakan sebagai sumber radiasi eksternal. Nah, selain dosis serap juga ada dosis ekuivalen. Ini merupakan satuan untuk mengukur efek biologis radiasi berdasarkan jenis partikel. Nah, pengukuran dosis ekuivalen ini nanti akan didasarkan pada faktor bobot radiasi dalam memberikan energi untuk membentuk ionisasi persatuan panjang lintasan atau LIT. Satuannya adalah rem atau sievert. Ya, 1 sievert ini setara dengan 100 rem. Sedangkan dosis efektif ini adalah ukuran dosis radiasi yang memperhitungkan tingkat kepekaan atau sensitivitas dari jaringan atau organ dalam tubuh. Jadi nanti akan dikalikan dengan faktor bobot jaringan, ya. Sedangkan dosis kolektif ini adalah jumlah total dosis efektif yang diterima oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu akibat dari paparan radiasi. Biasanya satuan adalah Mansfield atau Mansfield ini adalah hasil perkalian antara dosis efektif rata-rata dengan jumlah individu yang terpapar oleh radiasi. Nah, jadi kalau kita summary-kan, ya apa itu dosis radiasi, gitu ya? Karena kita ingin mengkuantifikasi besaran dosis yang diterima. Jadi ada paparan, dosis serap, kemudian dosis ekuivalen dan juga dosis efektif. Untuk paparan di sini, ini menunjukkan banyaknya radiasi dari sumber zat radioaktif yang menghasilkan ion-ion dengan muatan 1 kolom tiap kilogram udara yang dilewatinya. Sedangkan dosis serap di sini adalah jumlah energi yang disimpan oleh radiasi dalam satuan massa. Ya, ini satuannya adalah Gray. Sedangkan dosis ekuivalen ini menunjukkan kuantitas yang diperoleh jika dosis serap itu dikalikan dengan faktor bobot radiasi atau adalah sievert. Jadi nanti untuk radiasi gamma akan berbeda dengan radiasi alfa maupun beta, pun juga berbeda dengan radiasi neutron. Sedangkan dosis efektif di sini kita akan mengalihkan dengan faktor bobot jaringan. Ya, satuannya adalah sama yaitu sievert. Ya, jadi ini adalah apa namanya perbedaan antara dosis dari paparan, dosis serap, dosis efektif maupun dosis ekuivalen. Nah, kalau kita lihat faktor bobot jaringan ya untuk eksternal X dan gamma ini adalah nilai faktor bobot jaringannya 1. Ini berdasarkan ICRP ya. Kita yang menggunakan terupdate di sini faktor bobot jaringan di sini. Neutron ini dibedakan berdasarkan energinya apakah neutron thermal maupun neutron cepat. Kemudian alfa partikel ya dan juga berat ini faktor bobot jaringan paling tinggi yaitu 20. Nah, sedangkan laju dosis, ya, Gray dan Sievert ini adalah satuan yang menyatakan jumlah radiasi yang mungkin telah diterima selama periode waktu tertentu. Sehingga untuk mengendalikan bahaya radiasi, nah biasanya kita perlu tahu nih berapa lama seseorang tersebut mendapatkan paparan radiasi. Sehingga dosis yang diperoleh di sini adalah laju dosis dikalikan waktu paparan radiasi.
Ya, ini adalah preferensi yang digunakan, ya. Dan demikian mengenai satuan dan besaran dosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.